Beginilah potret hukum di Indonesia. Kasus Setia Novanto seolah tidak pernah benar-benar berakhir. Meski sudah divonis dan menjalani hukuman, berbagai kejanggalan terus bermunculan, mulai dari vonis yang dinilai ringan, remisi berulang, hingga pembebasan bersyarat. Rangkaian peristiwa ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah hukum benar-benar tajam ke atas bagi koruptor besar yang merugikan negara triliunan rupiah? Sejak awal, banyak kalangan menilai Setia Novanto seharusnya dijatuhi hukuman paling berat. Indonesia Corruption Watch dan pegiat anti korupsi menegaskan bahwa kejahatan korupsi KTP elektronik bukan kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Dengan kerugian negara lebih dari 2,3 triliun rupiah dan dampaknya yang luas bagi pelayanan publik, Setia Novanto dinilai layak dihukum penjara seumur hidup, bahkan ada yang mendorong hukuman mati sebagai bentuk efek jera maksimal. Namun kenyataannya, pada 24 April 2018, mantan Ketua DPR RI tersebut hanya divonis 15 tahun penjara, didenda 500 juta rupiah, diwajibkan membayar uang pengganti, serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Vonis ini langsung menuai kritik karena dianggap tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara dan posisi strategi Setia Novanto dalam meloloskan proyek KTP elektronik. Kekecewaan publik semakin besar karena uang pengganti yang dibebankan kepada Setia Novanto hanya sekitar 22% dari total kerugian negara. Artinya, sebagian besar uang hasil korupsi tidak berhasil dipulihkan. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa hukuman yang dijatuhkan belum menyentuh akar persoalan, yakni memiskinkan koruptor agar tidak lagi menikmati hasil kejahatannya. Atas dasar itu, berbagai pihak mendesak agar Setia Novanto juga dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Regulasi ini dinilai penting untuk menelusuri dan menyita aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Tanpa jeratan pencucian uang, peluang bagi koruptor untuk menyembunyikan atau mengamankan kekayaannya dinilai masih sangat terbuka. Selain itu, jika kita ingin membandingkan dengan kasus yang belakangan viral, di mana seorang kakek berusia 71 tahun, dihukum 2 tahun penjara lantaran mencuri 5 ekor burung cendet seharga Rp50.000, itu artinya setara Rp250.000. Jika untuk Rp250.000 dikenakan hukuman penjara 2 tahun, lantas berapa tahun penjara untuk Rp2,3 triliun? Setia Novanto juga selama menjalani masa tahanan, beberapa kali kembali menjadi sorotan. Pada 2019, ia tertangkap kamera berada di toko bangunan di Padalarang dengan alasan izin berobat. Sebelumnya, ia juga sempat terlihat makan di warung Padang di sekitar RSPAD Jakarta. Peristiwa-peristiwa ini memperkuat anggapan bahwa pengawasan terhadap terpidana korupsi kelas kakap tidak berjalan ketat. Situasi makin menuai kontroversi ketika Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Setia Novanto. Hukuman penjaranya dipangkas menjadi 12 tahun 6 bulan. Ditambah berbagai remisi yang diterimanya, Setia akhirnya memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Banyak pihak menilai keputusan ini semakin menjauhkan rasa keadilan dari harapan publik. Peneliti Transparency International Indonesia menegaskan bahwa meskipun uang pengganti telah dibayar, dampak sosial dari korupsi tidak pernah bisa ditebus sepenuhnya. Korupsi telah merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan memperparah ketimpangan. Ketika pelaku utama justru mendapat keringanan hukuman, efek jera terhadap koruptor lain menjadi semakin lemah. Setnov bukan satu-satunya koruptor besar yang mendapat hukuman relatif ringan atau bebas lebih cepat. Publik mencatat nama-nama seperti Patrialis Akbar, Zumi Zola, Surya Dharma Ali, Ratu Atut Hosiah, hingga Pinangki Sirna Malasari, yang semuanya terseret kasus korupsi besar namun akhirnya mendapatkan pemotongan hukuman atau pembebasan bersyarat. Fenomena ini menimbulkan kesan bahwa menjadi koruptor adalah cara untuk menjadi kaya dengan cepat, dan pekerjaan yang menjanjikan. Karena itu, desakan agar dugaan pencucian uang Setia Novanto segera diusut kembali menjadi sangat relevan. Langkah ini penting bukan hanya untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Tanpa penegakan hukum yang tegas, transparan, dan menyentuh seluruh hasil kejahatan, kasus Setia Novanto akan terus menjadi simbol lemahnya hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.